Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini atas izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram bab tentang iddah, ihdad dan istibra ya. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai hadis yang ke-8 dan sekarang kita akan membahas hadis yang ke-9 ya. Yaitu hadis dari Fatimah bintu Qaisin radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zauji talaqani salasan. Sesungguhnya suamiku menceraikan aku 3 kali, talak 3. Wa akhafu an yuktahama alayya, dan aku khawatir. Ayyuktahama alayya itu maknanya ya, datang masuk kepadaku tiba-tiba ya, orang asing ya, bukan mahramnya. Nah itu. Jadi Fatimah bintu Qais khawatir jika beliau tetap tinggal di rumah suaminya yang sudah mentalak 3 itu, nanti tiba-tiba ada datang ya, mungkin adiknya, kakaknya, pamannya itu ya. Kan itu semua ajnabi ya, orang asing, bukan mahram. Bukan lagi mahram ketika dia sudah dicerai oleh si suaminya. Nah, lalu kemudian Pak Amaroha, Rasul pun menyuruh Fatimah bintu Qais untuk pindah dari rumah si suaminya itu yang telah mentalak 3. Fatahawwalat, dan akhirnya Fatimah bintu Qais pun pindah. Pindahnya kemana? Dalam hadis yang lain disebutkan ya, perintah Nabi kepada beliau, in taqili ila baiti ibni ammiki Amru ibni Ummi Maktum. Pindahlah engkau ke rumah putra pamanmu, yaitu Amru bin Ummi Maktum, Pak Tadi indahu. Maka ya, lakukanlah masa iddah di rumah putra pamanmu itu, yaitu Amru bin Ummi Maktum. Maka akhirnya Fatimah bintu Qais pun ya, menghabiskan masa iddahnya selama berapa lama kalau dicerai hidup itu? Salah satu quru ya, selama 3 kali suci atau 3 kali haid di rumah putra pamannya yang bernama Amru ibnu Ummi Maktum. Fa innahu rajulun a'ma. Beliau ini adalah seorang laki-laki buta. Ya. Itu disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Jadi Rasul menyuruh Fatimah bintu Qais untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah putra pamannya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa kesimpulan yang kita bisa ambil dari hadis ini? Sementara kita tahu bahwa wanita yang dicerai talak 3 oleh suaminya sudah tidak lagi punya hak untuk dinafkahi dan dikasih rumah, diberi tempat tinggal karena sudah talak 3. Nah, pada hadis yang kita sudah bahas, Nabi mengatakan la nafaqata laki wala sukna. Engkau sudah tidak punya lagi hak nafkah dari suamimu dan tidak pula punya hak untuk diberikan
tempat tinggal kalau sudah ditalak 3. Nah, kok di sini Fatimah bintu Qais ada isyarat seakan-akan beliau masih mau tinggal di rumah suaminya. Tapi tadi ada alasan beliau tidak bisa tinggal di situ karena khawatir ada orang asing yang tiba-tiba masuk. Nah, penjelasannya, tinggal di rumah suami yang telah mencerai dengan 3 kali, ya talak 3, suami memang tidak punya kewajiban gitu untuk memberi nafkah dan tempat tinggal. Tapi andai kata si suami berbaik hati, ya mempersilahkan istrinya yang sudah ditalak 3 itu untuk tinggal sampai selesai masa iddahnya, boleh atau tidak? Boleh, dengan catatan ya mereka sudah ajnabi, ya bukan lagi, tidak lagi halal gitu ya, tidak lagi halal bersentuhan, ya berduaan, karena sudah ajnabi, udah orang asing gitu. Maka syaratnya kalau si suami masih mengizinkan istrinya tinggal di rumahnya sampai habis masa iddah 3 kali haid atau 3 kali suci, maka si suaminya tidak tinggal di situ. Kalau tinggal bareng di situ, atau kalaupun toh tinggal tapi beda kamar, ya mungkin si suaminya di lantai 1, istrinya di lantai 2 mungkin. Andai kata masih diizinkan gitu. Tapi bukan kewajiban si suami. Nah itu. Nah, Fatimah bintu Qais ini disebutkan ya dalam keterangan sebagian ulama, dia adalah seorang wanita cantik. Imra'atun jamilatun zatu ahlakin karimah, ya. Ahlaknya mulia, wanita cantik. Allah alam apa sebab suaminya menceraikan beliau, ya. Nah, itu tidak dijelaskan sebabnya. Mungkin karena ya suaminya punya isi yang lain, ada banyak kesibukan dan seterusnya. Karena waktu dicerai pun kan dari jauh. Dicerainya dari jauh. Ketika sedang safar, ya, itu mengutus orang lain untuk menyampaikan bahwa Fatimah bintu Qais dicerai oleh si suaminya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, tapi ada satu persoalan penting yang mungkin sebagian orang bertanya. Putra paman itu mahram atau bukan Bapak Ibu? Anaknya paman. Bukan mahram. Ya. Alias apa bahasa kitanya? Sepupu, ya, sepupu. Sepupu itu bukan mahram. Bukan. Boleh nikah nggak sepupu antar sepupu? Boleh. Nah, lah kok Fatimah bintu Qais malah disuruh tinggal di rumah sepupunya? Rasul nyuruh, tinggallah kamu di rumah sepupumu atau di rumah putra pamanmu. Nah, ini Ibu sekalian. Nah, sementara sepupu itu bukan mahram. Karena sepupu bukan mahram, berdua-duaan dengan sepupu boleh atau tidak? Tidak. Boncengan dengan sepupu boleh atau tidak? Tidak. Salaman, sentuhan tangan dengan sepupu boleh atau tidak? Tidak. Tapi banyak dilakukan atau tidak? Nah, di kita banyak orang melakukan karena nggak paham, ya. Banyak sekali. Padahal ancamannya ngeri itu Bapak Ibu, ya. Ancaman orang yang bersentuhan, ya, bersentuhan padahal bukan mahram. Kata Nabi, bi ayyut ana ra'su ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamusa imra'atan la tahilu lahu. Ditusuk kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum dari besi, ditusuk, tusuk-tusuk. Itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya. Nah, ini ngeri Bapak Ibu. Tapi banyak orang mengabaikannya, larangan Nabi ini, ya. Nah, lalu jika jelas ancamannya, kenapa kok Nabi menyuruh Fatimah bintu Qais untuk tinggal di rumah Amru ibnu Ummi Maktum, ya, yang buta itu. Memang banyak riwayat yang menyebutkan katanya namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi dalam hadis ini tadi yang kami sampaikan, jelas disebutkan Amru ibnu Ummi Maktum, seorang muadzin Rasulullah SAW, laki-laki buta, ya,
yang dalam surah Abasa wa Tawalla itu, Rasul pernah berpaling dari beliau ketika sedang mendakwahi tokoh-tokoh kafir ya. Dan Rasul berpaling seakan-akan beliau mengacuhkan. Nah, itu sama, tokohnya sama, yaitu Ibnu Ummi Maktum, dan namanya kalau dalam hadis ini disebutkan Amru ya, Amru Ibnu Ummi Maktum. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah jelas tadi, sepupu itu bukan mahram. Kenapa kok Rasul menyuruh Fatimah bintu Qais tinggal di situ? Satu, karena beliau tidak punya rumah, Fatimah bintu Qais. Keluarganya mungkin sudah tidak ada, kecuali tadi pamannya. Nah, alasannya karena Amru bin Ummi Maktum adalah laki-laki buta tadi. Rasul jelas menyebutkan fa innahu rajulun a'ma. Dia laki-laki buta yang apabila misalnya Fatimah bintu Qais tidak berjilbab, tidak bisa melihat. Amru bin Ummi Maktum ya, tidak bisa melihat. Jadi aman gitu ya. Selama tentu Fatimahnya bisa menjaga diri ya. Itu alasan kenapa Rasul menyuruh Fatimah bintu Qais tinggal di rumah putra pamannya atau di rumah sepupunya. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Kesimpulan penting dari hadis yang ke-9 ya. Itu saya kira ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-10 dari Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, la tulbisu alaina sunnata nabiyina. Janganlah kalian menyamarkan kepada kami sunnah nabi kami. Jangan disamarkan. Iddatu ummil waladi idatu wufiya anha sayyiduha arba'atu ashuriw wa asra. Masa idah seorang ummul walad. Apa itu ummul walad? Ibu seorang anak. Secara letterlek maknanya ibu seorang anak. Tapi maksudnya ummul walad di sini seorang budak perempuan yang digauli oleh tuannya lalu punya anak. Itu namanya ummul walad. Seorang budak perempuan yang digauli oleh tuannya dan hamil. Nah, lalu dicerai. Cerainya cerai mati, tuannya meninggal gitu ya, tuannya. Nah, berapa masa iddahnya? Dalam hadis ini kata Amru bin Al-As arba'atu asyuriw wa asra, yaitu sama dengan wanita merdeka selama 4 bulan 10 hari. Arba'atu asyuriw wa asra. Hadis rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Hakim, tapi Imam Ad-Daruqutni memandang hadis ini ada illahnya dan hadis ini munqati, terputus sanadnya. Nah, kenapa terputus? Karena ada seorang tokoh ya, yang bernama Qabisah ya, bin Zu'aib, itu tidak pernah mendengar dari Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Tidak pernah ketemu, tidak pernah mendengar. Ada sanad yang terputus. Kata Imam Ad-Daruqutni, maka beliau memandang hadis ini ya, tidak sahih ya, karena ada sanad yang terputus. Sementara Imam Al-Hakim memandang ini hadis yang sahih. Ada ikhtilaf ya, perbedaan pendapat dalam menilai derajat hadis ini. Sebagian ulama hadis mengatakan munqati alias dhaif hadisnya, sementara yang lain mengatakan sahih. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya apa? Hadis ini jika diterima dan bisa dianggap sahih, maka kesimpulan yang kita bisa ambil adalah bahwa masa idah seorang budak yang digauli oleh tuannya lalu kemudian tuannya meninggal dunia ya, maka masa idahnya sama dengan wanita merdeka 4 bulan 10 hari. Ini menurut pendapat pertama.
Pendapat ini dicenderungi oleh Sa'id bin Al-Musayyab, oleh Ibnu Sirin, oleh Imam Al-Auza'i dan jama'atun minas salaf, ya, sekelompok para ulama salaf. Sementara pendapat lain mengatakan anna iddataha haidhah. Masa idahnya tidak sama dengan wanita merdeka, tapi ya, masa idahnya adalah hanya 1 kali haid. Nah, ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal. Juga pendapat sahabat Abdullah bin Umar, Utsman bin Affan, Aisyah radhiyallahu anha, dan pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, juga yang dikuatkan oleh Imam As-Sun'ani, penulis kitab Subulus Salam, ya. Jadi tidak sama wanita, ya, seorang wanita hamba sahaya apabila digauli oleh tuannya lalu tuannya meninggal dunia, itu tidak 4 bulan 10 hari, tapi cukup 1 kali haid. Nah, mana dasar mereka? Kalau dasar yang mengatakan 4 bulan 10 hari hadis ini, ya kan? Tapi tadi kata Imam Ad-Daruqutni ini hadisnya munqati. Kalau hadis dhaif yang terputus tidak bisa jadi dalil, terutama tentang masalah hukum, ya, akidah, masalah hukum nggak bisa. Makanya ada pendapat kedua. Nah, pendapat kedua mengatakan tidak, karena hadis ini nggak bisa dijadikan dasar. Ada sanad yang terputus tadi. Nah, sehingga mereka mengatakan masa iddah seorang wanita budak, ya, budak yang digauli oleh tuannya lalu tuannya meninggal dunia, cukup 1 kali haid saja. Itu yang disebut dengan istibra. Istibra itu ditunggu apakah rahimnya ada isinya atau tidak. Ketika haid, oh ternyata berarti aman gitu, ya. Nah, berarti dia sudah boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Jadi cukup 1 kali haid saja. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain, ya. Itu keterangan dari pendapat yang kedua, dan ini pendapat beberapa orang sahabat tadi. Beberapa orang sahabat. Nah, ini yang dimaksud istibro itu, ya. Jadi cukup ditunggu apakah ketika digauli oleh tuannya si budak wanita ini, ya, jadi atau tidak. Oh ternyata haid, oh berarti nggak jadi. Nah, kalau begitu itu sudah cukup sebagai tanda bahwa sudah selesai masa iddah si budak tadi, ya. Yaitu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, karena budak tentu berbeda dengan wanita merdeka, ya. Dan budak itu kan boleh digauli walaupun tanpa dinikahi, gitu. Boleh digauli walaupun tanpa dinikahi. Itu keterangan hadis yang ke-10, ya. Lalu yang ke-11 hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, innamal aqra'u al-athhar, akhrajahu Malik fi qissatin bisanadin sahih. Nah, kata Aisyah, sesungguhnya aqra jamak dari kata quru artinya adalah athhar. Aqra jamak dari kata quru artinya adalah athhar. Athhar itu apa? Suci. Nah, ini keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan makna kata quru dalam surah Al-Baqarah ayat 228, di mana Allah mengatakan wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya dalam tanda kurung cerai hidup, yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, ya, maka mereka menunggu masa iddahnya selama 3 kali quru. Quru yang dimaksud athhar, at-tuhur, kata Aisyah, 3 kali suci. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, akan tetapi semua ulama sepakat, ulama bahasa, bahwa makna quru itu memang 2 gitu. Lahu maknayani, ya, muta'addadani, 2 makna yang kontradiksi, yang berkebalikan, berlawanan, ya.
Semua ahli bahasa memahami demikian ya. Misalnya disebutkan dalam kitab ya, lisan atau dalam lisan al-lisan al-Arabi ya. Menurut bahasanya orang-orang Arab, jadi annal qur'a yakunu fil lisanil arabi ya haydatan wa yakunu tuhran, bahwa kata al-qur'u itu dalam bahasa Arab artinya memang bisa haid, bisa suci. La ikhtilafa bainal ulama fi dzalika aydan. Para ulama juga tidak ada yang berselisih bahwa memang maknanya itu gitu ya. Dua maknanya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha cenderung memaknai makna al-qar'u itu at-tuhru atau al-aqra' al-athhar. Ya, terkait tadi dengan kata quru dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Akan tetapi ya, pendapat kedua mengatakan annal qar'a huwal haid, bahwa kata al-qar'u itu artinya adalah haid. Ini adalah pendapat 10 orang sahabat. Kalau tadi Aisyah, kalau ini 10 orang sahabat. Nah, jadi ini mutawatir. Kalau hadis disampaikan oleh 10 orang sahabat, maka itu termasuk hadis mutawatir. Tidak diragukan kesahihannya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kulluhum, mereka semua mengatakan makna al-qar'u huwa al-haid. Itu adalah haid, berbeda dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian memang ya ada khilaf. Nah, kalau begini mana yang kita ambil? Mana yang kita ambil? Nah, ada khilaf bahkan di antara para sahabat. Ya, di antara para sahabat ada khilaf. Nah, tentu pendapat ya yang lebih banyak itu yang lebih kuat. Ya, yang lebih banyak itu yang lebih kuat. Karena sahabat, di kalangan sahabat berbeda juga. Nah, apabila ada pendapat di kalangan sahabat saja berbeda pendapat, yang pertama dilihat tentu mana yang paling kuat keterangannya dari Nabi. Punya enggak mereka keterangan langsung dari Nabi SAW? Nah, ternyata di sini tidak diterangkan. Ya, Aisyah hanya mengatakan al-aqra' huwa al-athhar. Aqra' itu athhar. Sementara 10 orang sahabat termasuk khulafa ar-rasyidun ya al-arba'ah, mereka mengatakan haid, bukan suci tapi haid. Sama-sama pendapat ya ijtihad para sahabat. Nah, maka jika demikian faktanya, kita bisa mengambil pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat yang mengatakan makna quru itu adalah haid. Ya, walaupun tidak keliru jika kita cenderung kepada pendapat Aisyah tadi yang mengatakan quru itu adalah suci tadi, al-aqra adalah al-athhar. Ya, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Keterangan dari hadis nomor yang ke-11. Nah. Kemudian hadis yang ke-12 tentang masa idah seorang budak perempuan ya. Kalau tadi kan ummul walad, ini budak secara umum. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia mengatakan talaqul amati ya tatliqatani wa iddatu haidatani. Talak seorang wanita hamba sahaya adalah 2 kali. 2 kali talak selesai. Artinya kalau sudah 2 kali ditalak, udah nggak boleh balik. Kalau dia adalah seorang budak. Wa iddatuha, dan masa idahnya juga haidotani, 2 kali haid. Kalau yang wanita merdeka kan 3 kali haid. Kalau budak itu 2 kali haid. Hadis rawahu ad-Daruqutni wa akhrajahu marfu'an wa dha'afahu. Tapi beliau juga mendhaifkan hadis ini. Begitu pula dalam hadis Abu Daud, hadis Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha ya, yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim, tetapi para ulama hadis lain menyelisihi Imam Hakim, fattafaqu ala dha'fihi, mereka semua sepakat
bahwa hadis di atas adalah hadis yang lemah, bahkan hadis mungkar ghairu sabit. Itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mereka yang mengikuti Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini berarti menyimpulkan wanita hamba sahaya itu talaknya maksimal 2 kali. Setelah 2 kali ditalak tidak boleh balik. Itu kesimpulannya. Jika hadis ini diterima, ya. Sama saja apakah suaminya orang merdeka atau seorang budak, sama-sama budak, maka masa talaknya itu hanya 2 kali, setelah itu tidak boleh balik, ya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para ulama yang berpandangan sama dengan beliau, termasuk sebagian ulama tabi'in. Nah, bahwa beda, ya, masa idah seorang wanita hamba sahaya atau budak berbeda dengan orang merdeka. Sementara ulama-ulama lain, ya, mengatakan karena hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya, maka dengan demikian seorang wanita hamba sahaya masa iddahnya sama dengan wanita merdeka, begitu pula, ya, talaknya juga sama, yaitu 3 kali tolak, baru setelah itu tidak boleh balik. Kalau baru 2 kali maka masih bisa kembali, ya, sebagaimana juga wanita merdeka. Nah, inilah pendapat para sahabat, ya, umumnya jadi sama, tidak ada perbedaan antara budak dengan wanita merdeka. Karena hadis ini, ya, adalah hadis yang munkar, hadis yang dhaif, ya. Para ulama sepakat, ya, ittafaqal a'immatu ala tad'ifihi. Karena apa? Di dalam sanad hadis ini ada seorang tokoh namanya Muzahir ibnu Aslam al-Mahzumi al-Madani. Semua ulama sepakat, ya, mendhaifkan tokoh ini tadi, Muzahir bin Aslam al-Mahzumi. Abu Daud menganggap ini hadis majhul, ya, hadis yang tidak dikenal, gitu. Makanya dia termasuk hadis yang dhaif, tidak diterima sebagai dalil, ya. Maka tetap sama, tidak ada perbedaan antara wanita merdeka dengan hamba sahaya, dengan seorang budak. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang terakhir, ya, hadis dari Ruwaifi ibnu Sabit radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW beliau bersabda, la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhiri, tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an yasqiya ma'ahu zar'a ghairihi, menyiramkan airnya ke, ya, tanaman orang lain. Hadis akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dihasankan oleh Imam Al-Bazzar. Nah, paham maksudnya Bapak Ibu? Ya, paham, ya? Maksudnya, ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa apabila seorang wanita sudah disirami, maksud disirami, paham, ya? Sudah diisi, gitu, oleh air orang lain, maka jangan disiram lagi. Paham maksudnya? Nah, gitu. Jangan disiram lagi. Annal mar'ata idza zanat wa hamilat minaz zina bi annahu la yahillu nikahuha hatta tad'a, gitu. Jadi kalau ada seorang wanita berzina lalu dia hamil dari perzinahannya itu, tidak halal dinikahi sampai dia melahirkan. Itu yang maksud fala yaski ma'ahu zar'a ghairihi, itu maksudnya. Nah, tapi sebagian ulama ini yang berpendapat tidak halal, itu adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, ya.
termasuk riwayat dari Abu Hanifah, termasuk muridnya Abu Yusuf mengatakan demikian ya. Jadi wanita yang sudah digauli oleh laki-laki lain lalu dia hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Nah, sementara pendapat kedua mengatakan annahu yahillu nikahuha. Halal dinikahi wanita itu yang tadi hamil karena zina, wa in kanat hamilan, meskipun dia hamil. Karena apa? Alasannya li'anna hamlaz zina la hurmatalah. Karena hamil disebabkan perzinahan itu ya tidak ada kehormatan baginya. Li'annahu wati'a la yalhiqu bihi an-nasab. Karena ya andai kata anak itu jadi lahir, maka tidak boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya. Si A berzina dengan si B, ini si B perempuan, si A laki-laki, zina, hamil. Si B lahir, melahirkan. Anaknya ini nggak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Baik ya resmian ya secara resmi dalam akte maupun ya tahririan atau syafahian ya. Baik secara resmi ditulis dalam akte, tertulis tahriri gitu, atau secara syafahi. Syafahi itu secara ucapan. Itu nggak boleh juga. Si fulan ibnu fulan nggak boleh ya, tidak bisa. Nah, kepada ibunya enggak, tergantung anaknya laki apa perempuan. Kalau laki berarti ibnu ummihi, kalau perempuan berarti bintu ummiha. Itu bahasa Arabnya gitu ya. Ya katakan ya misalnya ada laki-laki namanya fulan, perempuan namanya fulanah, berzina, punya anak ya, katakan namanya Cokro gitu ya, misalnya ya, si Cokro ini atau si Ciput lah gitu ya. Maka ketika lahir si Ciput nggak boleh nih Ciput bin Fulan, nggak boleh, harus Ciput bin Fulana, dibinkan ke ibunya. Dan negara memfasilitasi itu. Akte boleh itu. Ya buat akte gitu ya. Yang kami tahu begitu ya. Begitu nggak Pak Darmadi? Pernah punya pengalaman membuat akte seorang anak yang dibinkan kepada ibunya? Pernah ada kejadian nggak? Belum ya? Nah, yang saya tahu boleh itu ya. Boleh dibinkan ke ibunya. Kalau memang bapaknya tidak jelas tadi ya. Bapaknya tidak, karena hasil perzinahan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, nah, dalam syariat tidak boleh. Nah, karena dianggap tidak ada kehormatan, tidak bisa dinasabkan, maka tidak ada masalah wanita itu dinikahi. Kama laulam tahmil, katanya gitu. Sebagaimana juga ketika si wanita itu tidak hamil, berzina tidak hamil, tapi sudah digauli, ya, tidak hamil, itu boleh dinikahi. Ini adalah pendapat Qaul Asy-Syafi'i, pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, bahwa wanita yang sudah digauli itu tidak boleh dinikahi sampai dia hamil. Kalau hamil ya sampai dia melahirkan. Kalau tidak hamil berarti sampai haid ya, sampai haid. Misalnya dia pernah berzina dengan seseorang, terus dia mengalami masa haid, berarti kan tidak ada isinya tuh ya. Nah, itu laki-laki boleh menikahi si wanita tersebut. Tapi kalau hamil, tidak boleh sampai dia melahirkan. Tapi fakta di masyarakat Bapak Ibu, ada nggak wanita berzina hamil lalu nikah? Ada. Yang nikahi laki-laki yang menjinahi atau laki-laki lain? Ada dua-duanya. Dua-duanya ada. Nah, itu dua-duanya ada. Itu haram pernikahannya. Hanya saja untuk yang kasus pertama, kalau laki-laki lain yang menikahi itu semua sepakat tidak boleh menikahi wanita yang hamil karena zina, gitu ya, sampai dia melahirkan. Nah,
Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, sementara kalau laki-laki yang menikahi adalah laki-laki yang menghamili, sebagian ulama ada yang membolehkan. Karena apa? Ya. Karena larangan menikahi wanita yang sedang hamil itu alasannya apa? Nah, ilahnya khawatir terjadi ada percampuran nasab. Itu ilahnya. Jadi mereka melihat, ada yang melihat ya, dalil tentang larangan menikahi wanita yang lagi hamil. Ada yang melihat min zahiri an-nas, ya, dari dalilnya secara zahir. Ada yang melihat min jihati illatin nas, ya, melihat dari sisi alasan dalil itu. Alasan dalil itu apa kok dilarang wanita hamil dinikahi? Nah, ilahnya apa ilahnya tadi? Khawatir terjadi percampuran nasab. Nah, sementara ada kaidah, ya, kaidah fikih berbunyi al hukmu yaduru ma'a illatin wujudan wa adaman. Hukum itu Bapak Ibu ada dan berlaku, dan tidak berlakunya hukum itu bergantung kepada ada alasannya atau tidak. Jika alasan hukum itu ada, maka hukum berlaku. Tapi jika alasan hukum tidak ada, hukumnya tidak berlaku. Menikahi wanita hamil karena zina, ya, itu haram jika alasan hukumnya ada. Apa alasan hukumnya? Khawatir terjadi percampuran nasab. Ketika kekhawatiran bercampurnya nasab itu ada, maka hukum haramnya menikahi wanita hamil karena zina itu berlaku, ya kan? Misalnya yang nikahi laki-laki lain, oh saya nggak akan menggauli, apa iso kan gitu. Ya mungkin dia ngomong gitu, ternyata nggak kuat kan itu. Nah, kan khawatir terjadi itu, berlaku itu hukum haramnya. Tapi jika yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya, kekhawatiran tercampurnya nasab atau tidak? Tidak ada. Ya nggak ada. Kecuali ternyata dia buka pintu ke siapa saja, ya. Nah itu lain lagi, ya. Kalau bisa dipastikan dia hanya dengan si fulan itu saja, berarti kan kekhawatiran adanya percampuran nasab tidak ada, ya kan? Nah, jika illah alasan hukum yaitu khawatir adanya percampuran nasab itu enggak ada, berarti hukum haram berlaku atau tidak? Tidak. Nah, itu penjelasannya. Kaidahnya apa tadi? Al hukmu yaduru ma'a illatin wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku atau tidaknya sesuai dengan ilahnya, alasan hukumnya. Jika ada, hukum itu berlaku. Jika tidak ada, maka hukum tidak berlaku. Ya, ini kaidah penting Bapak Ibu, ya, disepakati oleh para ulama. Nah, itu ada dua pandangan tadi, ya. Kalau yang menikahi adalah laki-laki yang menzinahinya, maka boleh dia menikahi meskipun dalam keadaan hamil. Jadi Bapak sekalian demikian. Tapi tentu ya, tidak baik lah, ya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kita mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita dijauhkan dari zina. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Ada waktu sedikit. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Tinggal 1 menit, ya. Jelas ya Bapak Ibu, ya? Yes. Baik. Saya kira ini yang bisa kita bahas, ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita dan kita bisa sampaikan kepada yang lain, ya. Ketika kita ditanya, kita sudah bisa menjelaskan berdasarkan keterangan dari hadis-hadis yang ada di kitab Bulughul Maram. Ya, itu demikian. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.